Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermalita Trawijanti Masreng dengan NIM P1523082 dari kelas A D3 Perpajakan Universitas 11 Maret. Dan dalam video ini, saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kalian yang sedang menonton, termasuk generasi muda. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya dengan judul Generasi Muda Membangun Ketahanan Nasional di Era Tantangan Global. Enjoy this video! Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan kelangsungan usahanya di tengah berbagai macam ancaman dan tantangan internal maupun eksternal. Hal ini memerlukan koordinasi yang efektif dari berbagai aspek, termasuk keamanan militer, stabilitas ekonomi, keberlanjutan sumber daya alam, serta kohesi sosial dan politik. Tujuan perlawanan nasional adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan negara dalam berbagai situasi yang dapat mengancam stabilitas dan integritas negara. Pentingnya ketahanan nasional dalam konteks keamanan dan kedaulatan. Ketahanan nasional merupakan kunci dalam menjaga keamanan dan kedaulatan nasional. Menghadapi berbagai ancaman internal dan eksternal, perlawanan nasional memastikan negara mampu mempertahankan diri. Hal ini mencakup perlindungan terhadap ancaman militer, pelestarian kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya alam. Ketahanan nasional juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik serta mencegah campur tangan asing. Hal ini memastikan suatu negara dapat mengambil keputusan dan mempertahankan kedaulatan secara independen atau mandiri dari pihak lain. Dengan membangun ketahanan nasional, suatu negara dapat menjamin kelangsungan aktivitasnya, menjaga jati diri nasionalnya, dan efektif dalam merespon berbagai tantangan yang akan muncul. Selanjutnya adalah aspek-aspek ketahanan nasional mencakup berbagai macam dimensi yang saling terkait dan harus dikelola secara komprehensif. Berikut adalah beberapa aspek kunci ketahanan nasional. Yang pertama adalah keamanan militer, yang merupakan kekuatan pertahanan, kapasitas militer untuk melindungi wilayah, kepentingan nasional, dan juga merespon ancaman militer. Yang kedua adalah kemandirian ekonomi. Diversifikasi ekonomi adalah keberlanjutan ekonomi yang didukung oleh diversifikasi sektor ekonomi, pengurangan ketergantungan pada sektor tertentu, dan juga pengembangan inovasi ekonomi. Yang ketiga adalah keberlanjutan sumber daya alam, di mana di dalamnya memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan juga ekonomi. Yang keempat adalah stabilitas sosial dan juga politik. Di dalamnya mencakup kohesi sosial yang merupakan pemeliharaan keseimbangan sosial dan juga penanganan isu-isu sosial untuk mencegah konflik internal. Yang kedua mencakup stabilitas politik, di mana di dalamnya pemeliharaan kestabilitas dan juga ketertiban politik, termasuk pemahaman dan penanganan konflik-konflik politik. Yang kelima adalah keamanan siber dan juga teknologi, di mana di dalamnya merupakan perlindungan infrastruktur dan data dari serangan siber dan pemeliharaan berkelanjutan teknologi informasi. Yang kedua mencakup inovasi teknologi, di mana untuk memanfaatkan teknologi terkini untuk keamanan nasional dan juga memajukan ekonomi. Yang keenam adalah kesehatan masyarakat. Di dalamnya mencakup keberlanjutan sistem kesehatan dalam mengatasi tantangan kesehatan termasuk dalam pandemi dan juga wabah penyakit. Yang ketujuh adalah pendidikan dan juga penelitian. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung inovasi dan juga produktivitas. Yang kedua adalah penelitian, di mana di dalamnya merupakan investasi dalam penelitian dan juga pengembangan untuk memperoleh keunggulan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedelapan adalah keterlibatan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk ketahanan nasional dan partisipasi dalam menjaga keamanan dan juga stabilitas. Selanjutnya yang kesembilan adalah diplomasi dan juga hubungan internasional. Di dalam diplomasi termasuk dalam membangun hubungan yang positif dan juga kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi tantangan bersama. Yang terakhir adalah kebijakan keamanan dan strategi nasional. Di dalamnya merupakan perumusan kebijakan dan strategi nasional yang terkoordinasi untuk merespon ancaman dan juga tantangan. Selanjutnya, apa sih peran generasi muda untuk memperkuat ketahanan nasional? Yang pertama, selain sebagai kekuatan moral, ini juga bisa menjadi kontrol sosial dan juga agen perubahan. Pemuda memiliki tanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan juga menjaga keutuhan NKRI, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegakkan hukum lainnya. Sekian dari saya untuk pembahasan ketahanan nasional. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan saudara-saudara sekalian. Terima kasih.